Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Bela Negara. Kami dari kelompok 2 akan meroleplay dengan judul Paradigma Keperawatan untuk memenuhi tugas konsep dasar keperawatan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabilul Fardianti dengan NIM 001 sebagai Kepala Ruangan Keluarga Pasien dan Dokter. Saya Kila Zara dengan NIM 002 sebagai perawat. Saya Bagi Sauliandini dengan NIM 026 sebagai keluarga pasien dan pasien gangguan kejiwaan. Selamat menyaksikan. Ada seorang kepala ruangan dan perawat sedang membicarakan terkait masalah paradigma keperawatan. Tetapi, dengan ketidaksengajaan, keluarga pasien menguping pembicaraan tersebut karena keluarga pasien sangat tertarik dengan topik pembicaraannya. Masuk. Permisi, Bu. Iya. Ini saya ingin memberikan dokumen pasien yang Ibu minta kemarin. Oh ya, saya terima ya, Kila. Oh ya Bu, saya ingin bertanya, apakah benar setiap perawat itu harus mengetahui atau paham tentang paradigma keperawatan? Betul, Perawat Akila. Jadi gini, kita sebagai seorang tenaga kesehatan dan juga keperawatan harus paham dan juga harus menerapkan tentang paradigma keperawatan agar biar kita paham dalam menangani pasien. Oh, begitu ya Bu. Jadi biar kita memahami masing-masing pasien dan kita juga paham tentang paradigma keperawatan. Oh, begitu ya Bu. Jadi biar kita memahami dari masing-masing pasien dan kita juga paham tentang Permisi Sus, Dok. Masuk. Mohon maaf Sus, karena memotong pembicaraannya dan juga menguping tadi. Saya dengar tadi suster sedang membicarakan apa itu paradigma ya? Oh iya, tidak apa-apa Kak. Iya nih, kami sedang membicarakan tentang paradigma keperawatan. Memangnya ada apa ya Kak? Gini, Sus, saya sangat tertarik dengan apa yang suster bicarakan. Karena saya juga bercita-cita ingin menjadi seorang perawat nih di kedepannya. Jadi saya ingin bertanya tentang paradigma. Sedengar saya tadi itu sangat penting ya Sus untuk diterapkan oleh seorang perawat. Cita-citanya bagus sekali loh Kak. Baik, saya akan menjelaskan apa itu paradigma keperawatan ya. Jadi yang dimaksud dengan paradigma keperawatan adalah suatu cara dalam mempersepsikan atau memandang sesuatu. Paradigma juga menjelaskan sesuatu dalam memahami suatu tingkah laku dan memberikan dasar dalam melihat, memandang, memberikan makna, menyikapi, dan memilih tindakan terhadap berbagai fenomena yang ada dalam keperawatan. Nah, dalam paradigma juga memiliki beberapa komponen dalam penerapan konsepnya nih. Yang pertama ada manusia. Apa sih yang dimaksud dengan manusia? Manusia itu sistem yang terbuka yang senantiasa berinteraksi secara tetap dengan lingkungan eksternalnya, serta senantiasa berusaha selalu menyeimbangkan keadaan internalnya. Dan manusia juga memiliki akal pikiran, perasaan, kesehatan jiwa dan raga, mampu beradaptasi, dan merupakan kesatuan sistem yang saling berinteraksi, interrelasi, dan interdependensi. Yang kedua, ada keperawatan. Keperawatan itu suatu bentuk pelayanan profesional sebagai bagian integral pelayanan kesehatan berbentuk pelayanan biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Asuhan keperawatan diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurang kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Sebagai suatu profesi, keperawatan memiliki falsafah yang bertujuan mengarahkan kegiatan keperawatan yang dilakukan. Nah, yang ketiga ada kesehatan. Kesehatan sendiri adalah suatu keadaan yang dinamis di mana individu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan internal dan eksternal untuk mempertahankan keadaan kesehatannya. Dan yang terakhir nih, ada lingkungan. Lingkungan itu adalah faktor eksternalnya yang berpengaruh terhadap perkembangan manusia dan mencakup antara lain lingkungan sosial, status ekonomi, dan kesehatan. Fokus lingkungan yaitu ada lingkungan fisik,
psikologi, sosial, budaya, dan spiritual. Nah, pengertian-pengertian yang tadi saya sebutkan itu menurut Kozier pada tahun 2000. Nah, bagaimana nih Kak? Sudah paham belum dengan penjelasan dari perawat Akila? Saya lihat-lihat tadi Kakak mendengarkannya dengan sangat fokus ya. Sudah Sus, iya saya sangat tertarik untuk mendengarkan. Dan saya jadi mendapatkan banyak ilmu baru. Nah, kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, boleh loh Kak ditanyain aja. Oh iya Sus, saya penasaran deh dengan apa aja sih contoh-contoh penerapan konsep paradigma tuh. Nah, mumpung kamu penasaran nih, dan teman-teman semua penasaran, mari kita simak video di samping ini. Tidak. Sebuah insiden yang terjadi di IGD Rumah Sakit Jiwa dengan masalah pasien mencederai dirinya sendiri dengan cara melukai nadinya. Pasien dalam kondisi tidak mau ditinggalkan keluarganya dan saat dilakukan pelayanan kesehatan, keluarga meminta perawat agar dapat menemani pasien karena khawatir pasien tidak bisa tenang. Sementara itu, dokter DGD meminta perawat membawa keluarga keluar ruangan sehingga perawat dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu pilihan mengikuti dokter atau keinginan pasien dan keluarga. Di ruang IGD, orang terdekat pasien adalah keluarganya yang bisa memberi ketenangan dan mengurangi rasa kecemasan di IGD RSJ. Sesuai dengan konsep teori adaptasi Charles-Darroy, suatu sistem manusia dapat digambarkan dengan istilah input, proses kontrol, dan umpan balik, sehingga pasien diberi waktu untuk proses adaptasi kedekatan dengan keluarga untuk mengurangi kegelisahan. Akhirnya yang terjadi, pasien dan keluarganya yang meminta menunggu bersikap bahwa keluarga pasien boleh menunggu di dalam ruangan sesuai teori keperawatan humanistik oleh Patterson dan Zederat, bahwa manusia dipandang dari kerangka kerja eksistensial melalui berbagai pilihan dan manusia dalam hal ini, pasien boleh memilih apa yang akan dilakukan untuk dirinya demi kenyamanan, meskipun tidak sesuai dengan standar operating prosedur di rumah sakit jiwa tersebut. Suster, tolong sus. Iya Bu, dudukin di sini aja. Ibu maaf, Ibu bisa tunggu di luar dulu biar saya membersihkan luka yang ada di tangan Ibu. Iya, kalau kayak gitu baik sus. Enggak, Ibu gak boleh tinggal. Enggak deh, enggak. Ibu akan tetap di sini ya. Adek tenang dulu. Bagaimana sih Sus? Anak saya nggak mau ditinggal. Apakah saya boleh tetap di sini? Kalau begitu saya tanyakan kepada dokternya dulu biar nanti dokternya sendiri yang bicara. Oh ya, baik Sus. Segera ya Sus. Ya, saya permisi ya Bu. Masuk. Permisi dok, keluarga pasien atas nama Balkis ingin menemani pasiennya dok. Apakah boleh keluarga menemani pasien? Nah, begini Suster Akila. Keluarga tidak boleh menemani pasien karena dikhawatirkan pasien akan memberontak lebih parah. Dan itu juga udah sesuai dengan prosedur rumah sakit jiwa ini. Bukannya kita harus menerapkan paradigma keperawatan ya? Jadi bingung nih. Tapi dok, kita kan harus menerapkan paradigma keperawatan. Sesuai apa yang saya ketahui, bahwa kita harus memberikan kenyamanan kepada pasien. Karena pasien mempunyai hak untuk memilih kenyamanan diri sendiri dalam beradaptasi dengan penyakitnya. Baiklah, kalau begitu keluarga pasien boleh menunggu di dalam ruangan dan mungkin itu akan bisa mengurangi kecemasan dan ketakutan dalam diri pasien tersebut. Seperti itu ya dok. Baik, nanti akan saya sampaikan kepada keluarga pasien. Baik, terima kasih Kak. Ya dok, saya permisi ya. Permisi Ibu. Iya Sus, bagaimana nih Sus? Apakah saya boleh tetap tinggal di ruangan ini untuk menjaga anak saya?
A few moments later. Baik Aji, setelah tadi suster obati lukanya, bagaimana? Sudah jauh lebih membaik? Sudah lebih membaik, Sus. Adik sudah lebih tenang dari sebelumnya? Sudah, Sus. Oke, suster ingin bertanya nih. Adik kok bisa sih melakukan hal seperti itu? Sebenarnya ada apa? Aku dibully satu kelas, Sus. Ibu, kalau ibu tahu tentang kejadian ini? Untuk anak saya dibully di sekolahnya itu sebenarnya sama sekali nggak tahu, Sus. Dan saya juga kaget, anak saya kok baru cerita. Adik, kenapa kok nggak cerita sama ibunya? Dan kenapa sih kok nggak terbuka sama ibunya? Kenapa nggak ceritain semuanya? Tentang kegiatan adik di luar maupun di dalam sekolah? Aku takut. Ya, cuma kelas, Sus. Nah, walaupun yang cerita itu, adik tuh jangan takut. Karena kalau misalnya adik cerita, kan ibunya bisa bantu untuk lapor ke sekolah. Atau mungkin adiknya bisa dipindahkan sekolah biar nggak dibully lagi. Ya sudah, kalau misalnya itu lain kali kalau ada apa-apa, cerita ya sama ibunya. Kasihan lah ibunya khawatir jadinya. Oh iya, suster mau tanya nih. Lukanya sudah jauh lebih membaik. Masih sedikit sakit, Sus. Tadi udah lebih tenang dari sebelumnya setelah terima ke suster sama ke ibu. Sudah, Sus. Sudah, kalau seperti itu, adik istirahat dulu. Nah, ibu, saya izin untuk berdiskusi lagi sama dokter untuk mengonfirmasi adik ini kenapa. Nanti biar saya kabarin lagi. Adik istirahat ya. Saya permisi bu. Kesimpulannya, sebagai seorang perawat, kita harus memahami tentang pentingnya paradigma keperawatan agar kita sebagai tenaga kesehatan bisa tahu apa saja komponen dasar dan contoh penerapan dari paradigma keperawatan. Dan kita bisa belajar cara memberi asuhan keperawatan kepada masyarakat. Adapun pesan edukasi yang kita dapatkan yaitu kita sebagai perawat harus memahami dan mengamalkan paradigma keperawatan karena dapat membuat kita memahami setiap karakteristik pasien karena setiap pasien memiliki karakteristiknya tersendiri serta dapat memberikan kenyamanan kepada pasien. Kita juga sebagai perawat harus profesional baik secara individu maupun berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya.